hari ini dapat melaksanakan upacara dengan lancar dan luar biasa. Pertama, Bapak ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada kelas 11 hebat. Kepada 11 hebat yang telah dengan luar biasa menjadi petugas upacara pada hari ini. Bapak harap untuk petugas-petugas upacara pada minggu-minggu berikutnya tetap mempertahankan hal yang baik yang sudah dilaksanakan dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya agar pelaksanaan upacara di SMA kita akan semakin baik setiap minggunya. This is my first chance to give speech in front of my fellow students in SMA 1 Pelumpang Hilir after 3 years of journey in Japan. Ini adalah pertama kalinya setelah 2 tahun Bapak merantau jauh hidup di negeri orang, Bapak kuliah di Jepang, sekarang kembali lagi di SMA 1 Pelumpang Hilir. So it was my long journey, it was my dream to learn and to study in the land of rising sun. Yes. Bisa dipahami nggak? Terjemahannya ada di bawah ini ya. Jadi sejak kecil Bapak dulu bermimpi belajar di negeri orang. Bapak tidak menentukan ini harus negara Jepang atau apa. Tapi Bapak tetap berusaha dan akhirnya pada tahun 2021 Bapak mencoba untuk mendaftar beasiswa dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Saat itu dibuka beasiswa untuk orang Indonesia, dan setelah melalui seleksi panjang tes bahasa Inggris, tes bahasa Jepang, kemudian wawancara bolak-balik Jakarta, akhirnya di akhir 2021 dari seluruh Indonesia hanya ada 3 yang terpilih dan salah satunya Bapak. Dan pada Oktober berangkatlah Bapak dari Pelumpang Hilir menuju Jepang. Terima kasih. So there are so many things that I want to share with you today. Ada banyak sekali hal yang ingin Bapak sampaikan, karena setiap hari, setiap detik tidak ada sesuatu yang tidak mencengangkan Bapak ketika Bapak tinggal di Jepang. I have more than 15,000 pictures and videos in my memory. Bapak punya lebih dari 15 foto dan video di memori laptop Bapak dan countless experience, pengalaman yang tidak terhitung yang ingin Bapak sampaikan. Tapi hari ini Bapak ingin membagikan satu hal yang menurut Bapak cukup penting. Ada pertanyaan, seandainya Bapak tanya, antara Jepang dan Indonesia, mana yang lebih dulu modern? Mungkin sebagian besar kita menjawab Jepang lebih dulu modern dibanding Indonesia. Tapi sebenarnya Indonesia itu jauh lebih dulu modern daripada Jepang. Kata Presiden Soekarno, jas merah jangan melupakan sejarah. Jadi, pada pertengahan abad 17, sekitar tahun 1600-an, ketika bangsa Eropa, Spanyol, Portugis menjelajah samudra dari Eropa terus ke Afrika sampai ke Asia dan saat itu Indonesia, orang Indonesia bilang, welcome, selamat datang, monggo pinarak. Ternyata apa yang terjadi setelah itu? Awalnya mereka berdagang, setelah itu kita dijajah. Orang-orang Jepang, kerajaan Jepang, kekaisaran Jepang saat itu melihat, wah LGBT, loh nggak bahaya tah. Kalau kita menerima kedatangan bangsa-bangsa luar, bangsa-bangsa Eropa, jangan-jangan kita juga akan dijajah seperti negara-negara lain. Sehingga sejak tahun 1600-an, kekaisaran Jepang memutuskan kita tutup semua pelabuhan-pelabuhan, kita isolasi diri, kita tidak akan membiarkan bangsa-bangsa asing masuk ke negeri kita. Semua pelabuhan-pelabuhan ditutup. Bangsa-bangsa Eropa yang ingin datang, mereka tolak semuanya. Sampai itu berlanjut sampai 250 tahun. Apa yang terjadi pada waktu yang sama di Indonesia? Kita silahkan mau datang, selamat berbelanja gitu. Tujuannya orang Eropa datang, akhirnya mereka menjajah, kita dijajah. Dan saat Jepang menutup, mereka 250 tahun mereka terisolasi. Dan pada tahun sekitar 1850-an, saat itu Jepang masih sangat tradisional, karena mereka tertutup dari dunia luar. Sedangkan di Indonesia saat itu sudah modern, Istana Merdeka, Istana Bogor, kemudian Jalan Anyar Panarukan, rel kereta api. Saat itu di Indonesia tahun 1800-an itu sudah terbangun fasilitas-fasilitas modern, sementara di Jepang belum. Kemudian ada satu saat yang menentukan di Yokohama.
Dari banyak tempat, kota Yokohama adalah salah satu tempat yang paling berkesan buat Bapak. Mirip dengan kota baru, di pinggir laut, di pinggir samudra, kota pelabuhan, banyak sekali gedung-gedung tinggi, kemudian ada kereta gantung di tengah kota melayang, ada sungai-sungai yang lebar, yang sangat bersih, mirip dengan kota baru. Hampir. Nah, ternyata pada tahun 1850-an, itu orang-orang Jepang di Yokohama itu heboh dan terkejut. Kenapa? Karena di dekat pelabuhan mereka ada 10 benda yang sangat besar mengapung di lautan, mengeluarkan asap. Orang-orang Jepang kaget, jangan-jangan ini adalah naga yang sedang marah nih, muncul dari lautan. Padahal itu adalah kapal perang dari Amerika. Mereka 10 kapal perang Amerika datang ke pelabuhan Yokohama dan akhirnya Jepang setuju untuk membuka negara mereka. Ya kapal perang, lu buka pelabuhan buat buat kapal-kapal kita atau kalian kami tembak. Akhirnya Jepang membuka membuka pelabuhannya dan mereka kaget. Itu apa ya? Benda itu ternyata satu benda tapi kalau meledak bisa menghancurkan gedung. Itu benda tipis panjang tapi kalau misalkan ditembak ternyata orangnya mati gitu. Itu senapan. Saat itu mereka belum mengenal itu karena benar-benar terisolasi. Dan ternyata apa yang terjadi? Oke, kita buka negara kita agar dengan satu semboyan kita harus menjadi negara yang kuat dengan angkatan bersenjata yang hebat yang agar bangsa kita sejajar dengan bangsa-bangsa barat. Tahun 1850. Sementara di saat yang sama Indonesia masih dalam penjajahan. Akhirnya singkat cerita hanya dalam waktu singkat mereka bisa mengubah negaranya. Apa yang mereka lakukan? Mereka buka negaranya, kemudian ternyata kita harus pelajari ini. Kita harus pelajari bagaimana ilmu pengetahuan di Eropa bisa mengubah negaranya. Maka mereka tarik orang-orang pintar di Eropa, 3.000 orang profesor, datangkan semuanya ke Jepang. Orang-orang Jepang kirim untuk belajar sains, teknologi, bahasa asing, langsung kirim ke Eropa. Terus kalau sudah belajar, balik lagi ke Jepang. Mereka ganti dari sistem ekonomi, perbankan, pendidikan, dari sistem tradisional, berdirilah universitas. Kemudian pakaian dari tradisional kimono berubah menjadi jas hingga sampai sekarang. Hanya dalam waktu 10 tahun, mereka yang saat itu, tahun 1850-an, mereka kaget apa itu sebuah benda namanya senapan. Ternyata dalam waktu 10 tahun mereka pelajari dan mereka akhirnya bisa membuat pabrik senjata sendiri yang saat itu menjadi yang terbaik bahkan terkuat di dunia. Pada saat yang sama Indonesia, kita menderita karena penjajahan, tanam paksa, kerja rodi. Dan Jepang hanya dalam 10 tahun setelah terisolasi mereka berubah menjadi negara yang tradisional, menjadi negara yang sangat modern. Singkat cerita, karena kekuatannya luar biasa, karena pembangunannya luar biasa, dan saat itu Jepang menjadi negara yang sangat kaya, akhirnya mencari sumber daya dan menjajahlah negara-negara sekitarnya. Tahun 1945 akhirnya kalah perang, hancur karena bom atom. Setelah kalah perang, itu adalah negara Jepang ternyata hancur, kelaparan, kemiskinan, apalagi penyakit karena radiasi bom atom, banyak yang terkena kanker segala macam, dan Indonesia pada saat yang sama merdeka. Kita sama-sama mulai dari nol. Kemudian apa yang terjadi? 15 tahun kemudian, tahun 1960-an, orang-orang dunia kaget karena hanya dalam 15 tahun mereka membangun dari negara yang hancur kalah perang, negara dijajah, negara yang sumber daya alamnya diambil segala macam, menjadi negara yang terkuat di dunia saat itu, bahkan sejajar dengan bangsa-bangsa Eropa. Sementara Indonesia masih kekurangan. Kenapa kira-kira ya? Ternyata dilihat, orang Jepang ternyata berpikirnya itu punya tujuan yang sangat jelas. Kalau mereka pengen sesuatu, mereka harus melaksanakannya dengan baik dan mereka punya langkah-langkah yang sangat detail. Pada awal 1900-an, orang-orang Jepang banyak sekali menikah dan melahirkan keturunan. Dilihat nih, ada data. Ternyata setiap tahun lahir 2 juta bayi. Artinya 20 tahun lagi kota Tokyo itu bisa meledak sama penduduknya dan mobil. Akhirnya apa? Ya sudah, berarti kita harus membuat orang-orang Jepang itu tidak menyukai mobil. Kita harus membuat orang-orang Jepang jalan kaki. Kita harus bikin jalur rel kereta api. Kalian tahu kalau kereta api sekali jalan itu bisa membawa
Kalau sepeda motor maksimal 3 orang ya, bonceng 3. Kalau mobil sekali jalan itu maksimal 7 atau 8 orang. Tapi kalau kereta api sekali jalan itu 1.300 orang. Setiap 5 menit ada lagi keretanya. Setiap 5 menit. Kemudian kita mahalin kita mahalin mobil, kita mahalin parkirnya. Akhirnya sampai sekarang Tokyo itu adalah salah satu kota terpadat di dunia, lebih padat dari Serongga, lebih padat dari Jakarta. Tapi hampir jalan-jalan yang sangat lebar di pusat-pusat kota itu sangat sedikit sekali mobilnya. Di bawah tanah, 50-100 meter di bawah tanah itu banyak sekali lintasan-lintasan kereta api, luar biasa. Sedangkan saat itu sampai Indonesia masih bergelut dengan perjuangan, bahkan sampai sekarang. Ada seorang profesor dari Australia mengatakan bahwa ternyata kenapa orang Indonesia atau kenapa orang Asia itu kalah. Yang pertama adalah karena orang Asia atau orang Indonesia itu sifat kita takut kalah dan takut salah. Jadi orang-orang bertanya, siswa-siswa bertanya di kelas itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Rasa penasaran itu tidak dihargai karena kita lebih menghargai sebuah hasil. Sehingga sehingga kita tidak terlalu kreatif. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kita bisa mengambil pelajaran dari bagaimana orang Jepang bangkit dan kita bisa melihatnya. Jadi anak-anak, yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ketika kita sudah punya impian, maka kita harus menetapkan itu sebagai tujuan kita dan kita pikirkan bagaimana caranya dengan baik untuk memiliki cara-cara yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Itu tidak bisa hanya dengan bertapa, tidak bisa hanya tidur, tapi kita harus belajar. Orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tidak akan mengalami kesusahan dalam hidupnya. Jadi investasi yang terbaik itu adalah dengan pendidikan. Makanya sampai sekarang pun Bapak tetap set my goal, menetapkan tujuan Bapak. Bapak ingin menjadi orang yang terpelajar. Ketika kalian punya banyak uang, ketika harus memilih antara menjadi orang kaya dan menjadi orang pintar, apa yang kalian pilih? Orang kaya. Dan ada juga orang pintar. Ketika kekayaan uang bisa habis, tapi kepintaran tidak akan bisa habis, justru dia akan bertumbuh. Ketika orang kaya bisa jatuh miskin, tapi orang pintar tidak akan menjadi jatuh bodoh. Maka dari itu, manfaatkanlah kesempatan kalian untuk belajar di SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir dan meningkatkan kualitas kita. Baiklah anak-anak, kiranya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.